Masih lain saudara, seorang perwira TNI AL asal Sumatera Utara ditemukan tewas akibat tembakan saat berdinas di Papua. TNI AL menyebut perwira itu tewas bunuh diri, namun keluarga curiga saat menemukan sejumlah kejanggalan berupa luka lebam di sejumlah bagian tubuh jenazah. Seorang perwira pertama TNI Angkatan Laut bernama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ditemukan tewas di Poskotis Satgas Mobile RI PNG Yonif 7 Marinir, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 27 April 2024 lalu. Letu Laut Eko Damara mengalami luka tembak di bagian kepala. Letu Eko merupakan personel TNI dari Yonkes 1 Marinir yang diperbantukan ke Papua bersama Satgas Mobile RI PNG Yonif 7 Marinir. Paman Letu Eko Abdul Sattar Sihaan mengaku pihak TNI Angkatan Laut menyebut keponakannya tewas bunuh diri menggunakan senjata api yang ditembakkan ke kepalanya. Namun pihak keluarga tidak percaya Letu Eko bunuh diri, melainkan menduga keponakannya itu tewas dianiaya lalu ditembak hingga tewas. Pasalnya tidak ada hasil otopsi maupun bukti jika keponakannya bunuh diri. Saat jenazah tiba di Langkat pada 29 April lalu, ditemukan luka lebam diduga bekas penganiayaan dan sundutan rokok. Yang kejanggalan kami maksud itu adalah luka lebam yang tidak merata di tubuh. Kemudian ada seperti luka sundutan rokok. Nah, ini kan aneh. Apa mungkin orang bunuh diri ya, melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri? Ini kan sudah aneh. Jadi setelah melihat itu, ya kami berpikir ini kan kami tidak lanjuti. Makanya kami meminta supaya dilakukan otopsi. Otopsi yang kami minta, tak banyak-banyak. Keluarga meminta agar dilakukan investigasi dan otopsi terhadap jenazah Letu Eko. Beberapa upaya pun sempat dilakukan, baik mengirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun Panglima TNI untuk dilakukan otopsi. Namun sampai hari ini belum ada kepastian. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Lalu apa harapan keluarga terkait dengan kasus ini? Saat ini kita telah terhubung dengan salah satu kerabat korban yakni paman korban, Bapak Abdul Sattar Sihaan yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bapak Abdul. Selamat siang Pak. Ya Pak Abdul, kami turut berbelasungkawa atas peristiwa meninggalnya keponakan Bapak Letu Dr. Eko Damara. Bapak, untuk saat ini seperti apa bisa diungkapkan terkait dengan temuan-temuan yang keluarga dapatkan pada saat penerimaan jenazah pada tanggal 29 April lalu dengan dugaan adanya sejumlah luka-luka yang tadi sempat diinformasikan? Jadi kronologisnya kira-kira seperti ini ya Pak ya. Bahwa pada tanggal 27 kita menerima informasi bahwa ponakan kita almarhum Letnan 1 Eko Damara dinyatakan tertembak. Ya, kemudian kita tanyakan penyebabnya, itu dikatakan nanti setelah sampai di rumah duka. Kemudian pada tanggal 29 ya Senin ya kita menerima jenazah sekitar pukul 3 petang ya. Nah, karena kita merasa curiga ya, karena sebelumnya ada informasi bahwa almarhum bunuh diri karena depresi akibat malaria ya, dan yang kita memang tidak percaya itu ya, makanya kita buka ya, setelah jenazah sampai di rumah duka kita buka ya, ternyata di bagian belakang punggung terdapat kejanggalan seperti luka memar ya yang tidak merata dan luka tidak merata dan ada seperti sundutan rokok gitu. Dan karena itu kami mengirim surat pada tanggal 2 Mei kepada Presiden Republik Indonesia. Kami sampaikan ke Presiden Republik Indonesia karena beliau adalah Panglima Tertinggi TNI ya. Maka kami berharap setelah surat dibaca ya, itu ada tindak lanjut gitu dari orang-orang yang pihak-pihak terkait seperti Panglima TNI ya, Kasal, polisi militer ya, termasuk marinir gitu.
Itu yang maksud kami. Dan untuk memastikannya pada tanggal 8 Mei ya kami mendatangi langsung ke Puspom TNI ya menanyakan permohonan kami untuk dilakukan segera otopsi. Tetapi kita diarahkan ke POMAL, Polisi Militer Angkatan Laut. Ya, di sana kita diarahkan lagi ke asisten Intel Kop Marinir. Di sana dijelaskan ya, kalau kami tidak salah waktu itu, tidak salah dengar, disebutkan almarhum meninggal ditemukan di ruang tidur gitu, kamar tidur. Ya, padahal sebelumnya disebutkan ditemukan di kamar mandi gitu. Ini juga jadi tanda tanya bagi kami, kenapa TKP bisa berubah? Apakah orang meninggal dunia bisa berpindah tempat? Ini kan jadi aneh gitu pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian kenapa permintaan kami yang sangat mendasar ya otopsi itu kok seperti dilambat-lambatin gitu ya, diulur-ulur gitu. Ya, Pak Kenapa Abdul. tidak segera? Untuk Gitu? saat ini berarti pada saat jenazah dikirimkan, hasil data otopsi belum dilakukan atau seperti apa, Pak Abdul? Belum. Jadi kami cuma minta otopsi, bukan minta otopsi ulang, karena memang otopsi setahu kami belum ada gitu. Gitu, Pak. Untuk pada saat penerimaan jenazah pada 29 April, lalu keluarga kemudian membuka kafan dan juga mengkafani ulang, menemukan sejumlah temuan, dan saat temuan itu juga langsung diberikan, misalnya foto-foto atau bukti-bukti yang Bapak temukan atau keluarga temukan lalu diserahkan juga ke pihak Puspom. Waktu ke Puspom TNI ya, bukti-bukti foto sudah kami serahkan ya. Begitu juga ke POMAL, kami sudah serahkan. Bukti-bukti itu sudah kami serahkan ya. Tapi termasuk juga ke asisten Intel, tapi kan mereka kan sebenarnya kan sudah dapat mungkin dari surat yang kita kirimkan ya. Nah, yang kami kecewanya, seharusnya kalau ada orang mati ya tertembak, itu kan tidak perlu kami memohon untuk dilakukan otopsi ya. Seharusnya pada saat diketahui ya itu harus dilakukan oleh TKP otopsi ya, termasuk uji balistik karena ini kan menyangkut senjata api ya. Senjata siapa itu yang digunakan, apa jenis senjatanya, ini kan harusnya harus diungkap gitu. Dan siapa yang berhak menyatakan almarhum meninggal dunia karena bunuh diri? Seharusnya itu kan dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya, misalnya dokter forensik ya, bukan orang yang tidak berkompeten seenaknya ya itu mengatakan mati bunuh diri gitu. Ini kan harus dilakukan ya penelitian gitu. Jadi kalau orang dinyatakan mati bunuh diri, oke, itu asumsi ya, dugaan sementara atau hipotesa, dan tidak boleh disimpulkan sebelum ada pembuktian secara ilmiah, secara kedokteran, misalnya otopsi. Baik. Tapi ini sudah disimpulkan ya almarhum meninggal bunuh diri. Ini kan menyedihkan gitu ya. Baik, Orang saat ini difonis berarti belum dilakukan dalam pembuktian. posisi saat ini keluarga tidak mengetahui jenis senjata apa dan punya siapa, sehingga terjadi kematian yang menyebabkan korban meninggal pada tanggal 27 April lalu. Seperti itu, Pak. Betul. Benar. Jadi Kita jenis tidak- senjatanya tidak dan juga milik mengetahui. siapa ini belum diketahui sendiri oleh pihak Belum keluarga. diketahui. Belum Pak. Jadi karena belum ada informasi, belum ada laporan ya disampaikan ke kami secara tertulis gitu ya, yang resmi gitu ya, itu belum ada. Makanya kami masih tetap ngotot itu supaya dilakukan otopsi ya, walaupun menurut kami karena sampai saat ini sudah lebih dari 2 minggu, bahkan menjelang 3 minggu, pembusukan itu mungkin membuat otopsi menjadi makin sulit untuk membuktikan lebam-lebam yang di belakang gitu. Tapi kalau untuk kepala mungkin masih bisa ya, untuk di kepala mungkin masih bisa, peluru siapa, senjata siapa, jenis senjatanya apa, dan ditembak dari jarak berapa meter, mungkin itu masih bisa. Tetapi kalau dugaan penganiayaan yang lebam di punggung belakang, mungkin itu
agak sulit kalau menurut kami. Meskipun tadi ada juga dari asisten Intel Komar mengirimkan foto, tapi masih di depannya aja, di bagian depan yang memang waktu jenazah kami buka tidak ada masalah. Ya, bagian depan itu tidak ada masalah. Yang justru yang kami curiga ada di belakang gitu, di bagian belakang. Maaf, saya Itu potong. dia. Sejauh ini komunikasi dengan, koreksi bila saya salah, dengan atasan korban yaitu Komandan Yonif sendiri seperti apa? Terutama pada saat penyerahan jenazah tentu ada komunikasi pengantaran jenazah secara militer pada saat 29 April lalu? Itu waktu saat jenazah sampai itu dijelaskan oleh Komandan Yonkesnya bahwa almarhum meninggal, katanya menembak diri gitu, ya. Artinya itu masih yang secara lisan gitu ya Pak ya? Iya, secara lisan. Ya, berita acara secara terima secara tertulis tidak ada. Jadi semua dalam bentuk lisan. Dan yang mengantar itu juga itu kan personil dari Papua hanya satu orang yang dia waktu itu mengatakan tidak tahu gitu penyebabnya. Dia hanya tahu mendengar saja gitu. Baik. Alasannya mereka posnya berjauhan gitu. Oke. Itu yang kami terima. Setelah menerima jenazah korban dan keluarga juga menemukan sejumlah dugaan kejanggalan ya Pak. Lalu seperti apa upaya keluarga, apakah juga mengontak pihak-pihak terkait, teman korban, terutama di kedinasan di Yankes ataupun di Yonif Papua Pegunungan sendiri Pak Abdul? Kita terus berupaya ya, selain mengirimkan surat, mendatangi langsung ya pihak-pihak terkait seperti Puspom TNI, Pomal dan Kop Marinir. Ya, kita juga melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Nah, di situ ada chat ya, di mana almarhum sebelum meninggal dunia, sebelum ditemukan meninggal dunia, beliau ada mengatakan tertekan oleh atasannya. Walaupun beliau tidak menyebutkan nama, pangkat dan jabatan atasannya, ya, tapi dia mengatakan tertekan oleh atasannya. Nah, seharusnya ini rekan satu Yonif begitu ya Pak ya? Gimana Pak? Ini rekan di Yankes juga di Papua Pegunungan Pak? Itu teman SMA-nya, dia menyampaikan seperti itu. Dan ada juga rekan seangkatannya, dia mengatakan sekira 2 hari sebelum meninggal, dia dalam keadaan sakit malaria. Itu yang disebutkannya. Nah, kalau benar sakit malaria, ini juga jadi pertanyaan kami, ya. Kenapa orang yang sedang sakit di daerah konflik, ya, bisa memegang senjata? Ini pertanyaan kami sebagai orang awam, ya. Seharusnya jangankan senjata api, sajam saja harusnya dihindarkan gitu, ya, apalagi sakit malaria. Untuk terakhir sempat berkomunikasi pada tanggal berapa dengan korban, Pak Abdul? Itu 2 hari sebelum almarhum meninggal. Artinya tidak ada tanda-tanda tertentu atau khusus terkait dengan depresi yang dimaksudkan sebelumnya? Tidak, dia cuma menyatakan bahwa dia punya masalah di lokasi. Baik. Tetapi tidak menyampaikan masalahnya, gitu. Oke, terakhir harapan dari pihak keluarga seperti apa untuk saat ini? Kami dari keluarga ya minta ini diusut secara tuntas karena kami merasa ada kecurigaan gitu ya. Almarhum ini bukan bunuh diri, tetapi kalau seandainya pun nanti bisa dibuktikan ya berarti kami juga minta ya masalah-masalah yang terkait ya, berarti ada tekanan gitu ya. Baik. Ya, sesuai dengan KUHP, mereka yang memicu orang lain bunuh diri itu juga bisa dipidana. Ya, hukumannya paling tinggi bisa 4 tahun penjara. Ya, itu. Tapi sampai sekarang mohon maaf, kami masih yakin bahwa almarhum bukan bunuh diri. Baik. Karena ada lebam-lebam itu yang sampai sekarang belum diautopsi, belum dibuktikan. Karena tak mungkin orang bunuh diri melukai dirinya sendiri. Itu menurut kami.
Baik, kami turut prihatin atas peristiwa meninggalnya Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara, dan juga kami harapkan proses yang diharapkan oleh pihak keluarga untuk meminta otopsi ataupun juga rekaman medik terkait dengan dugaan kematian korban diberikan kepada pihak keluarga. Terima kasih sekali lagi Bapak Abdul Sattar Siaan telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.